Lagi proses, Pak. Ini si tamu kita nggak bisa masuk ya? Namanya siapa, Pak? Dini. Dini Nurhadi. Bukan Dini Masa Buau. Masa Buau. Dini K Masa Buau. Di listnya belum ada sih, Pak. Iya, dia kesulitan masuk. Bisa Nggak ini, tahu Pak, kenapa. live di Facebook. Mau diteruskan live-nya atau di... Ntar dulu. Yo, ya, gimana nih kok nggak bisa? Belum ada ya? Belum ada, Pak. Pak Irwan? Belum. Belum, Pak Irwan ada masalah dengan anaknya nih. Anaknya nggak mau. Oh, Ntar saya masukin aja deh. Semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum. Sudah ada dong. Teh Dini, Ya. ya itu namanya masih Huawei. Dirubah dikit. Ini bisa. Gitu. Oh, sebentar. Aku soalnya jadi pakai yang handphone karena yang tablet kayaknya nggak bisa tadi. Iya. Tunggu, aku rubah. Mohon maaf kawan-kawan sekalian yang berpartisipasi untuk Membumi Lestari malam ini karena tadi ada persoalan akses di tamu kita malam ini, Teh Dini. Jadi struggling untuk bisa masuk, rupanya di tab-nya yang bermasalah sehingga sekarang baru bisa melalui handphonenya. Jadi mohon maaf nih agak terlambat 7-10 menit. Kang, saya nggak tahu ngerubah kalau yang di handphone ya. Di ini. Oh, oke. Ya sudah nggak apa-apa. Atau saya rubah dari sini bisa nggak? Oh, saya bisa nih, saya rubah dari sini ya. Bisa ya? Sebentar. Nah, gitu aja ya. Teh Dini Montpellier. Montpellier. Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam kawan-kawan sekalian, sahabat Membumi Lestari. Terima kasih atas kehadirannya dan berkenannya untuk bisa berbincang-bincang bersama tamu kita malam ini yang sebetulnya asalnya dari
Tatar Sunda, tapi melalang buana sampai hinggaplah di Montpellier, atau bacanya gimana ya? Montpellier, Prancis ya. Nah, seperti biasa, Membumi Lestari adalah sebuah ruang saling bincang ringan tentang best practices, praktek-praktek sustainability yang dilakukan masyarakat, teladan yang baik yang dilakukan oleh banyak warga dan insan Nusantara ini yang mencoba berhikmat kembali ke alam dan berdamai dengan tradisi-tradisi alami yang harmoni. Nah, tetapi untuk edisi ini memang edisi yang kita desain untuk merayakan Sumpah Pemuda 28 Oktober nanti. Dalam rangka itu kami ingin membuka bincang-bincang dengan para diaspora Indonesia yang ada di berbagai belahan dunia. Dan seperti biasa pada acara Membumi Lestari sebelumnya, kali ini Membumi Lestari dan Good News from Indonesia atau GNFI mencoba mengajak kawan-kawan dan juga berbincang dengan tamu kita malam ini untuk memberi inspirasi. GNFI adalah platform media berbagi berita baik tentang Indonesia. Kawan-kawan bisa mengunjunginya melalui website goodnewsfromindonesia.id maupun kanal-kanal media sosial GNFI di Instagram, Twitter, Facebook, maupun YouTube. Nah, bincang ringan kali ini juga ditayangkan live di kanal FB dan IG GNFI, dan juga kanal FB Rimak Asia. Kalau kawan-kawan yang tidak bisa memantau lewat sini bisa melihat Facebook. Nah, kebetulan pada sesi Membumi Lestari Talk nomor 28 ini, saya Dwi Rahmat Muhtaman dan co-host saya, Irwan Fahrudin. Kebetulan Mas Irwan sedang ada halangan malam ini, jadi saya ditinggal sendiri nih. Tapi senang bisa berbincang-bincang malam ini dan mengajak kawan Membumi Lestari ikut serta berbincang ringan dalam sesi kolaborasi Membumi Lestari dengan Good News from Indonesia. Seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa selama Oktober ini Membumi Lestari mempersembahkan Diaspora Series yang menghadirkan tamu-tamu dari mancanegara. Dan para pemuda dan pemudi ini yang menjejakkan sejarahnya di negeri seberang akan memberi dan berbagi pengalaman hidup, berbagi inspirasi tentang bagaimana perjuangan dan teladan yang mereka berikan sebagai sosok Indonesia, wajah Indonesia di negara-negara tersebut. Topik kali ini dengan tema puitis menulis di negeri romantis bersama Teh Dini Kusmana Masaboau, seorang jurnalis profesional, penulis buku, dan kolumnis yang merintis dan mengembangkan kegemaran menulis, menyukai traveling di Perancis dan negara-negara Eropa yang sering dikunjungi dan ditulis untuk dibagi dan diceritakan kepada dunia melalui laporan media televisi maupun melalui website yang dirintis, yaitu suratdunia.com. Teh Dini kini tinggal di Montpellier, Prancis. Nah, kalau kita
ingin mendapatkan informasi lengkap, menarik, dan memberi inspirasi tentang diaspora Indonesia di seluruh dunia, kemana kira-kira ya? Mungkin di antara kawan-kawan belum pernah berselancar. Ada sebuah situs yang beralamat pada www.suratdunia.com. Nah, di situs inilah kita akan menemukan segala informasi berkaitan dengan aktivitas diaspora Indonesia di berbagai belahan dunia. Suratdunia.com ini adalah media diaspora bagi orang di Indonesia yang merantau, berisi catatan perjalanan, pengalaman, hasil dapur, warung-warung, kegiatan di suatu tempat, macam-macam pokoknya ada di situ. Siapa saja bisa memberikan kontribusi tentang cerita mereka di dalam aktivitas sehari-hari di masing-masing tempat di mancanegara. Nah, dengan Surat Dunia ini orang Indonesia yang merantau itu bisa saling bertukar informasi. Nah, Teh Dini inilah orang yang berada di balik situs keren ini. Dan nanti kita akan berbincang-bincang bagaimana dan dari mana asal-usul kok mau-maunya bersibuk ria dengan membuat situs yang tidak mudah untuk mengelolanya dan perlu pikiran, perlu tenaga yang luar biasa untuk dicurahkan untuk mengelola situs semacam ini. Nah, Teh Dini ini mungkin karena suasana Prancis yang begitu romantis yang membuat Teh Dini ini menulis dengan begitu lancar gitu ya, mengalir dengan mudah seperti menulis puisi yang menari-nari gitu. Nah, Teh Dini ini adalah juga seorang jurnalis Antv sejak Mei 2015 sampai sekarang menjadi jurnalis Net TV Jakarta. Tapi juga menjadi korespondensi beragam TV nasional maupun lokal di Indonesia. Ya, seperti kita tahu, diaspora ada di mana-mana gitu ya. Nanti Teh Dini mungkin bisa menyampaikan di Eropa itu ada berapa diaspora Indonesia. Nah, sebelum memulai, coba saya ingin menanyakan satu hal, Teh Dini. Damang Teh Dini, sehat? Alhamdulillah Pangestu, Damang. Kumaha Kang Damang? Alhamdulillah, Damang. Situasi di sana gimana? Aman, tentram, atau sama juga harus hati-hati keluar rumah atau bagaimana? Sama, harus hati-hati. Bahkan di Prancis beberapa kota diadakan jam malam, termasuk kota saya Montpellier, karena infeksinya lumayan tinggi ya. Kemarin weekend juga itu akhir pekan sampai 30.000 orang yang terinfeksi. Akhir pekan saja? Akhir pekan, dalam 24 jam. Jadi kita sedang menghadapi gelombang 2, tapi karena yang kena kebanyakan mungkin anak muda, jadi lebih rumah sakit tidak seperti dulu-dulu. Dan mungkin juga kelihatan banyak karena sekarang kan bisa tes PCR itu gratis dan bisa di mana saja. Jadi setiap kota diadakan gratis, jadi mungkin juga ketahuannya juga lebih banyak gitu. Iya, betul. Oke, baik. Nah, beberapa waktu yang lalu marak perdebatan soal diaspora, Teh ya. Tidak hanya di Indonesia, tetapi juga di banyak negara. Ya memang mungkin 10-15 tahun yang lalu lah. Diaspora dianggap sebuah kehilangan kapital nih bagi negara. Terjadi brain drain. Orang-orang yang berbakat dan pintar mengabdi pada negara lain. Nah, komentar Teh Dini gimana? Dalam arti maksudnya gimana, Kang?
Ya, ini kan orang bilang kalau misalnya Teh Dini kalau di Indonesia kan bisa bekerja, kemudian pendapatannya bisa memutar di kampung gitu ya, atau di Bandung atau di mana tempat tinggal gitu. Pemikiran-pikirannya juga memikirkan tentang lingkungan di sini, tapi begitu pindah ke sana ya kan memikirkan lingkungan di sekitar situ dan mungkin juga pendapatannya berkutat ada di wilayah di mana tempat berada gitu. Nah, ini yang dianggap belum lagi mengenai ke apa ya ke intelektualitasnya yang menjadi digunakan oleh negara tersebut gitu. Baik. Makanya disebut brain drain kan. Baik, mungkin dulu mungkin diaspora belum seperti sekarang ya, karena memang mungkin belum orang juga mungkin dulu belum tahu apa sih diaspora itu sebenarnya. Betul, gitu kan. Ya. Mungkin di otak orang diaspora itu istilahnya adalah orang Indonesia yang tinggal di luar negeri seperti ekspatriat. Atau mungkin bukan dikategorikan diaspora karena dia bekerja di suatu negara untuk mencukupi kehidupan keluarganya di kampung halaman misalnya. Mungkin jadi orang belum tahu diaspora itu, mungkin belum mengerti. Tapi dengan adanya waktu, dengan adanya organisasi diaspora, dengan adanya mungkin perkumpulan diaspora dan akhirnya diresmikan adanya diaspora Indonesia, boleh dibilang kita termasuk terlambat ya mendirikan diaspora Indonesia dibandingkan diaspora lainnya. Mungkin kita mulai bisa mengerti bahwa diaspora itu sebenarnya adalah orang Indonesia yang berada dimanapun, bahkan yang bukan orang Indonesia pun yang memang tertarik atau cinta dengan Indonesia bisa dikategorikan sebagai diaspora Indonesia, seperti itu. Dan bagaimana kehidupannya misalkan mungkin di luar negeri, kalau menurut saya itu termasuk sesuatu yang tergantung kepada setiap individu. Tapi kalau saya melihat sekarang ini, justru diaspora Indonesia itu boleh dibilang cukup baik ikatannya. Mungkin juga karena generasinya juga yang mungkin agak sedikit berbeda ya, karena mungkin juga adanya kesempatan buat kita untuk saling berbagi, untuk saling apa istilahnya ya, mungkin lebih kepada ekonomi boleh dibilang seperti itu. Jadi karena adanya ikatan, karena adanya organisasi dan karena adanya mungkin perkumpulan diaspora, maka kesempatan untuk berkembang dari mulai bidang ekonomi, informasi, bahkan budaya dan sebagainya itu mungkin jadi lebih ada tempatnya, lebih ada fasilitasnya seperti itu. Jadi mungkin kalau menurut saya mungkin Kang sudah agak sedikit berubah mungkin pandangan orang mengenai diaspora yang dulu dengan diaspora yang sekarang gitu Kang. Jadi sekarang pun dianggap sebagai sumber kekayaan bangsa juga ya, walaupun dia tinggal di luar bangsa negara Indonesia gitu ya kayak. Harusnya Kang, harusnya. Kenapa saya juga membuat surat dunia itu adalah salah satunya seperti itu gitu, karena dari pengalaman saya bekerja di media, entah itu di Indonesia sampai akhirnya saya 20 tahun di luar negeri. Jadi di situ saya sendiri ya terbuka ya mata saya gitu, maksudnya pikiran saya dan pandangan saya bahwa oh seperti ini toh, ternyata orang Indonesia yang tinggal di luar negeri itu beda image-nya dengan yang selama ini saya bayangkan gitu ya, bahwa mungkin orang Indonesia tinggal di luar negeri itu hanya perkumpulan ekspatriat, hura-hura atau seperti itu ya. Ternyata sama sekali tidak gitu loh Kang. Jadi betul-betul banyak sekali ternyata bahkan dari mulai ibu rumah tangga sampai yang bekerja pun mereka itu mencoba untuk menjadi perwakilan Indonesia dimanapun mereka berada. Gitu. Walaupun mungkin tidak semua seperti itu ya Kang, tapi saya melihatnya ketika mereka membawa nama Indonesia gitu ya Kang, mereka berubah langsung gitu, berubah dalam arti mereka ingin menampilkan sesuatu yang bagus dari Indonesia ketika mereka berada di luar negeri gitu. Jadi itu yang saya lihat. Ada kebanggaan. Ada kebanggaan dan itu pun terjadi pada saya gitu loh Kak. Misalnya hal yang kecil aja, misalkan mendengarkan lagu Indonesia Raya, kayaknya di Indonesia dengarkan lagu Indonesia Raya biasa aja gitu ya Kang ya. Tapi di luar negeri itu, wah rasanya sesuatu gitu loh, rasanya sesuatu sekali gitu. Atau mungkin seperti misalnya di rumah saya dekorasinya Indonesia gitu, misalnya karena saya merasa bahwa ini loh yang saya ingin kasih lihat ke tamu-tamu yang datang bahwa saya adalah bagian dari Indonesia gitu. Begitupun juga dengan anak, mungkin mereka saya biasakan untuk makanan Indonesia.
dan masih banyak hal-hal lainnya gitu loh Kang. Dan saya juga banyak sekali bertemu dengan perkumpulan dari mulai ibu-ibu sampai yang perkumpulannya istilahnya boleh dibilang mungkin serius gitu ya Kang ya, yang mengadakan aktivitas itu mereka tuh rajin sekali itu untuk melakukan aktivitas dari mulai mengajarkan tarian, bahasa Indonesia, macam-macam gitu loh Kang. Jadi kalau menurut saya memang kita harus kenal. Ketika saya tinggal di sini, akhirnya saya baru mengetahui juga seperti itu. Jadi ya seperti kita bilang, tidak kenal maka tidak sayang. Begitu saya tinggal di sini barulah saya sadar. Nah, gitu, tinggal dan hidup di Prancis kan sudah hampir 1/4 abad itu ya. Bagaimana ceritanya dulu terdampar di sana? Apa memang sejak kecil punya cita-cita tinggal di luar negeri atau gimana? Awalnya muasalnya gitu. Sebenarnya itu karena jodoh ya Kang ya. Saya juga nggak tahu bahwa saya akan tinggal di Prancis gitu ya. Jadi ya kebetulan ya jodoh saya memang mungkin orang Prancis dikasih Allah gitu ya Kang. Jadi ya saya ya harus ikut suami ke Prancis karena tugasnya sudah selesai. Jadi saya ikut di sini waktu itu dengan anak. Jadi Bagaimana suami orang Prancis? Suami orang Prancis. Asli gitu. Dan anak saya setengah Prancis, setengah Indonesia karena warga negaranya dua-duanya warga negara masih 2 hingga usia kalau yang sulung hingga usia 21 tahun. Tapi karena saya sudah biasa mungkin bekerja selalu aktif gitu ya. Jadi ketika saya pun tinggal di Prancis, yang pertama saya lakukan pada saat itu adalah langsung mempelajari bahasa. Jadi saya kuliah lagi untuk mempelajari bahasa. Khusus untuk jadi guru nantinya, tapi akhirnya saya nggak jadi guru gitu, tapi saya mempelajari bahasa. Kenapa saya mempelajari bahasa waktu saya datang? Itu kenapa saya anggap penting? Karena sulit sekali untuk menerangkan siapa diri kita gitu ya Kang. Sulit sekali untuk kalau nggak tahu bahasanya ya. Bila kita tidak mengenal bahasanya, bagaimana saya mau mengenal budaya Prancis, bagaimana orang Prancis mau mengenal budaya saya, bila tidak ada namanya komunikasi. Jadi pada saat itu saya langsung belajar bahasa. Makanya kenapa saya selalu bilang buat orang yang mau tinggal di Indonesia, bahasa Indonesia itu mudah sekali. Jadi kalau sampai kamu tinggal di sana tidak bisa berbahasa Indonesia, itu tandanya bukan kamu bodoh, tapi tandanya kamu malas. Saya bilang gitu, tidak mau mengenal Indonesia lebih jauh. Karena tidak mungkin tidak tinggal di Indonesia tidak bisa berbahasa Indonesia, itu tidak mungkin. Saking gampangnya gitu istilahnya. Butuh berapa lama bisa menguasai bahasa Prancis? 3 tahun, Kang. 3 tahun ya? 3 tahun, karena itu bahasa paling sulit di dunia rasanya buat saya. Sulit sekali. Tapi memang kuliahnya itu 3 tahun? Buat jadi guru itu memang 3 tahun. Jadi seperti S1 gitu ya kalau di sini ya, 3 tahun ya seperti itu. Lisensnya kalau di sini namanya. Jadi lisensinya guru apa? Guru bahasa Prancis? Guru bahasa untuk orang asing, guru bahasa Prancis untuk orang asing. Gitu. Oh, jadi malah ini ya, malah ahli bahasa Prancis untuk ngajar juga. Khusus untuk orang asing, tapi saya nggak bisa ngajar bahasa Prancis untuk orang Prancis karena saya bukan warga negara Prancis. Jadi untuk bahasa mereka memang sampai saat ini yang saya tahu mereka mencarinya adalah orang yang asli bahasa Prancis, orang Prancis asli. Kecuali kalau ngajar orang selain Prancis itu tidak apa-apa, legal. Betul. Gitu. Ya. Nah, sekarang aktivitas Teh Dini kan lebih banyak untuk tulis menulis ya, dan bagi tidak banyak orang juga menguasai atau punya passion tulis menulis ini. Nah, dari dulu memang suka menulis atau gimana? Sehingga sekarang punya passion itu sampai membuat surat dunia segala macam. Iya Kang, dari dulu saya kemanapun saya selalu buat catatan dulu tuh. Jadi gak bisa diam. Maksudnya kalau ada sesuatu di otak tuh harus disalurkan lewat tulisan gitu. Entah itu nyata, entah itu tidak nyata, pasti saya tulis gitu. Jadi dan kalau misalnya saya mendengar kata bagus aja itu dari bacaan buku, itu langsung saya tulis kata-kata itu. Misalkan buat saya kata itu indah, saya tulis gitu. Atau saya dengerin lagu, ada satu kata bagus nih, saya tulis gitu. Jadi memang
saya harus menulis setiap hari hingga saat ini pun saya harus menulis gitu. Jadi mungkin itu bagian dari kebiasaan dan juga salah satu cara saya untuk supaya nggak pikun kali ya Kang ya. Saya juga cuman ya itu suatu kebutuhan. Ya, jadi menulis itu buat saya suatu kebutuhan yang tidak bisa lepas. Saya juga nggak tahu sampai sekarang saya butuh menulis itu. Sesuatu yang mungkin apalagi kalau misalkan malam gitu kadang-kadang saya bikin note kecil gitu ya apa yang saya lakukan atau kata-kata mungkin yang saya suka gitu supaya saya tidak lupa gitu. Kadang-kadang kalau saya lupa buku saya nulis di serbet misalkan di restoran saya nulis di serbet saya simpan gitu. Jadi ya itu sudah merupakan kebutuhan jadi ya memang suatu kesenangan. Mirip-mirip saya juga tadi ini ya. Saya dulu waktu SMP, SMA gitu ya. Kalau ada ide, kalau ada sesuatu yang ingin saya tulis, saya nulisnya di mana saja gitu, di lembar yang bisa ditulisin, terus disimpan walaupun nanti juga hilang barangkali gitu ya. Tapi termasuk cara belajar bahasa Inggris saya gitu ya. Kalau ada kata-kata baru, nah itu selalu saya tulis di catatan atau di kertas atau dimanapun pada saat itu ada medianya gitu. Nah ini ada co-host saya sudah datang nih Teh. Kang Irwan Fahrudin. Tadi ada keperluan dengan buah hatinya tadi itu. Selamat malam Teh Dini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal Teh Dini. Alhamdulillah. Salam kenal kembali. Mohon maaf tadi terlambat jadi nggak ikut dari awal. Terbiasa. Ya. Menarik Mbak Dini. Saya jadi ingin tahu lebih banyak tentang Surat Dunia nih. Nah, setelah dilihat-lihat gitu ya. Surat Dunia itu seperti sebuah ruang maya obrolan tentang kampung global. Terus kemudian kita pengen tahu sebenarnya awalnya seperti apa gagasan untuk membangun sebuah portal Surat Dunia, latar belakangnya apa aja. Terus kemudian di awal dulu itu seperti apa sambutan publik di sana terhadap konten-kontennya. Nah kemudian next-nya apa yang menjadi sasaran dari Surat Dunia? Baik, oke saya jawab. Jadi awalnya kenapa Surat Dunia itu berdiri, gagasannya adalah sebenarnya simpel aja ya. Setiap kali saya liputan ada banyak sebenarnya sisi lain yang bisa disampaikan, tapi tidak bisa dimasukkan dalam berita TV misalnya. Jadi itu buat saya sesuatu yang sangat disayangkan. Sementara banyak sekali sebenarnya kegiatan-kegiatan lain yang pantas untuk diketahui oleh banyak orang gitu. Akhirnya saya mulai berpikir ini harus ada salah satu yang membuat berita mengenai diaspora Indonesia, mengenai apa saja yang dilakukan orang Indonesia selama berada di luar negeri itu. Kemudian saya pikir, bagaimana caranya ya? Sementara saya ini termasuk orang yang gaptek gitu soal formatik ya. Akhirnya saya mulai berpikir, bicara dengan suami saya dan bicara juga dengan orang yang biasa membuat website. Kami berunding bertiga, kemudian juga ada satu orang lagi yang mempunyai gagasan, kemudian saya mulai mengolah, tujuannya kemana dan siapa saja. Awalnya memang pada saat itu adalah saya menunjukkan justru kepada orang-orang Indonesia supaya mereka mau menulis. Tapi ternyata tidak mudah ya untuk mengajak mereka untuk menulis. Betul. Akhirnya setelah Surat Dunia percobaan 2017 itu masih percobaan, bentuknya pun masih belum seperti sekarang, masih belum ada iklan dan sebagainya. Masih percobaan, saya lihat ternyata kayaknya orang Indonesia nih yang di luar negeri malu-malu untuk menulis karena tidak semua orang merasa yakin bisa menulis gitu. Betul, ya. Akhirnya saya mulai mental itu ya. Mental. Padahal saya selalu bilang tulis aja. Biasanya mereka nulis walaupun mungkin tulisannya tidak pas, biasanya saya betulin atau saya ajak ngobrol supaya tulisannya jadi pas gitu. Tapi kan tidak semua orang mempunyai keberanian seperti itu kan ya Kang untuk menulis ya. Akhirnya sasaran saya rubah, saya kontak kepada semua perwakilan Indonesia di luar negeri. Itu nggak gampang tuh untuk memperkenalkan diri. Jadi saya terpaksa pakai nama dulu media lain ya, bahwa saya bekerja untuk media ini, saya punya ide seperti ini. Mari kita kerjasama gitu untuk membuat suatu berita atau menceritakan bahwa kegiatan apa saja yang dilakukan perwakilan dan juga diaspora Indonesia di negara tersebut. Alhamdulillah sambutannya baik.
semenjak itu akhirnya saya mulai bekerja sama dengan banyak beberapa perwakilan dan mereka mulai rajin mengirimkan berita kepada kami, kepada Surat Dunia, sampai akhirnya 2019 Desember itu akhirnya benar-benar Surat Dunia akhirnya boleh dibilang launching yang secara kami mulai menerima iklan dan sebagainya itu. Karena tadinya sebenarnya saya maunya total seperti hanya ini sumbangan saya gitu loh istilah buat Indonesia. Tapi ternyata dengan adanya iklan malah membuat banyak orang lebih yakin gitu loh Kang. Ya sudah akhirnya saya pikir udah oke, saya menerima iklan juga gitu. Jadi ya udah saya menerima iklan dan alhamdulillah sampai sekarang Surat Dunia mulai berjalan ya Kang, sudah 1 tahun ini. Kerjasamanya juga sudah mulai baik. Walaupun sampai sekarang saya masih ya mendekati beberapa perwakilan karena tidak semua orang itu percaya ya dengan situs diaspora atau perantauan. Mereka mungkin lebih basicnya kepada yang media yang sudah profesional atau media yang sudah dikenal top gitu ya. Yang sudah top. Mungkin mereka berpikirnya mungkin lebih dibaca atau sebagainya seperti itu. Nah bahkan ini pernah menerbitkan buku ya yang diterbitkan oleh Gramedia. Enak sih, tapi ya, ini cerita perempuan Indonesia di tanah rantau. Nah ini salah satu hasil dari kontribusi para diaspora Indonesia ya. Betul Kang. Betul. Ya ini menarik. Tahun berapa terbit? Kayaknya 2020 baru Kang. Ya? Oktober ini. Jadi baru sekali. Baru sekali. Itu prosesnya juga lama. Itu sebenarnya ide salah satu dari orang yang tinggal di Australia ya. Diaspora Indonesia di Australia. Kemudian mengontak kami dan buku ini para penulis tidak mendapat keuntungan sedikit pun, jadi total semuanya disumbangkan kepada komunitas petani cerdas. Jadi memang untuk donasi buku ini dibuat. Gitu. Ini pun tidak mudah ya Kang. Jadi saya mewakili yang mempunyai ide, Eva namanya. Ya, karena Eva untuk Revnita. Betul, karena untuk menulis pun kita kebanyakan ibu-ibu ya, ibu-ibu memang ibu-ibu semua yang menulis. Jadi tidak semua terbiasa menulis. Jadi memang harus dibujuk, ayo harus bisa, ayo kapan lagi kita bisa menulis, karena menulis ini sesuatu yang istilahnya kayak memoir gitu, memoir kita yang bisa dibagikan, karena nggak semua orang tahu gitu kehidupan di luar negeri itu seperti apa, khususnya untuk para muslimah yang berhijab pun juga pasti ada cerita tertentu di baliknya gitu. Seperti saya misalkan dari dulu saya tidak berhijab hingga berhijab pun itu ada cerita lagi berikutnya gitu lah Kang, untuk adaptasi lagi sebagai diaspora itu ada lagi ceritanya seperti itu. Jadi kalau menurut saya buku ini memang sangat menarik sekali ya, karena ada ceritanya macam-macam, dari mulai ada yang tinggal di Mesir, di Qatar, di Oman, di Australia, di Eropa, di Amerika, di London, di Eropa. Masing-masing kontributor dari negara yang berbeda ya? Semuanya berbeda, betul-betul berbeda. Jadi 20 cerita, 20 penulis, 20 negara berbeda. Ada yang dari Afrika pula. Jadi menarik sekali gitu, dan masing-masing menceritakan memoarnya gitu. Dan itu menarik sekali. Gitu. Nah, tadi ditanyakan oleh Mas Irwan, ke depannya mau ke arah mana nih Surat Dunia? Apa yang ingin dicapai? Apa yang ingin dicapai? Ya. Yang saya ingin capai adalah saya ingin membuat TV YouTube Surat Dunia. Itu channel, ya? saya sedang channel. Jadi saya sedang mempelajari. Udah ada channel, cuman saya benar-benar ingin membuat betul-betul jadi apa ya, mungkin ya insya Allah siapa tahu kayak VOA ya, kita nggak tahu itu, cuman itu ingin sekali saya buat gitu, dan ingin sekali itu kontributornya itu dari setiap negara gitu. Itu cita-cita saya, entah untuk kapan, tapi saya sedang mempelajarinya ya, bagaimana bikin layar hijau dan sebagainya, karena semua butuh persiapan. Untuk bikin website Surat Dunia aja saya betul-betul belajar dari awal, dari ulang. Karena kan kalau misalkan bagian yang tim yang mengerjakannya pergi, kayak waktu itu timnya ganti, terpaksa saya harus mengerjakan, dan itu betul-betul harus berat ya. Cukup berat ternyata itu. Nah sekarang Surat Dunia ini dikelola oleh berapa orang? Surat Dunia sekarang ini jadi dikelolanya oleh saya, satu orang yang megang website-nya kalau ada masalahnya sekarang, dan ada 2 koresponden yang sukarelawan juga. Ada di mana mereka? Satu di negara mana? Ada Atau Perancis semua?
Enggak. Satu ada yang dari Kemenlu, saya sebenarnya nggak boleh ngomong. Seperti jadi lebih dari ke kementerian yang ngasihnya. Seperti itu. Oke. Ya. Baik. Jadi sekarang sambutan publik sudah cukup banyak ya. Alhamdulillah, apalagi semenjak adanya cerita bersambung, itu ternyata cukup banyak peminatnya cerita bersambung. Nah ini kan menarik ya Mbak, Surat Dunia kan sudah jadi kayak outlet gitu ya. Nah seperti apa pola kolaborasi dengan teman-teman katakanlah dengan atas kebudayaan, konsulat atau mungkin kayak ITPC misalkan atau Kementerian Pariwisata, seperti apa Mbak selama ini yang dikembangkan pola kolaborasinya? Selama ini sampai saat ini sih masih hanya kolaborasi pemberian berita ya. Jadi karena masih baru juga kan, maksudnya launching secara yang Surat Dunia yang sekarang ini dalam bentuk boleh bilang resmi media seperti itu memang baru juga. Jadi sampai sekarang itu baru kolaborasi berbentuk berita. Apalagi dengan adanya lockdown dan tidak memungkinkan buat saya untuk kemana-mana dan suasana yang seperti ini. Jadi memang banyak sekali yang pada akhirnya misalkan Surat Dunia mau datang untuk satu pameran di mana sebagai sponsor akhirnya batal gitu, karena acaranya diundur. Ya mudah-mudahan mungkin setelah insya Allah lah kalau pandemi ini sudah berakhir mungkin bisa lebih ke depannya bisa lebih bagus lagi, dan memang saya juga butuh untuk kembali ke Indonesia juga untuk datang ya kepada para narasumber, mungkin Kementerian Pariwisata, Kementerian Luar Negeri khususnya ya seperti itu. Apa yang menjadi tantangan gitu ketika pertama kali tinggal di luar negeri kemudian mencoba beradaptasi? Apa ya tantangan terbesar yang harus diatasi tadi ini? Tantangan terbesar yang harus saya hadapi adalah kalau buat saya sih ya mungkin karena saya tinggal di Prancis ya. Yang pertama itu adalah bahasa, itu sudah pasti. Itu bahasa saya pada saat datang itu saya merasa sehat, badan saya sehat, tapi saya merasa cacat. Karena saya tidak mengerti apapun, saya tidak mengerti apa yang diomongkan karena memang kami pindah bukan tidak direncanakan bahwa kami akan pindah di Prancis gitu kan. Jadi jadi persiapannya kurang ya, pokoknya pindah gitu ya. Pokoknya pindah aja pada saat itu pindah gitu. Terus suami juga baru mulai mencari kerja kembali pada saat itu. Jadi tantangannya pada saat itu adalah bahasa. Itu nomor satu. Saya benar-benar merasa yang namanya seperti orang cacat, tidak mengerti orang ngomong apa ya gitu. Dan akhirnya jadi paranoid. Kayaknya kok semua orang ngomongin gitu, padahal mungkin enggak. Dan jadi bukan masalah ya, tapi saya sama suami sudah terbiasa bahasa Indonesia sehari-hari. Jadi suami saya ini bahasa Indonesia yang bagus sekali. Jadi kami ya komunikasinya bahasa Indonesia seperti itu. Akhirnya nggak pintar-pintar bahasa Perancisnya ya? Akhirnya nggak pintar-pintar. Akhirnya saya pikir wah saya harus kuliah lagi. Makanya di situ akhirnya saya kuliah lagi. Itu tantangan pertama. Tantangan yang kedua adalah sebenarnya kami datang sebagai keluarga Muslim. Suami saya kan juga mu'alaf ya maksudnya. Kami adalah Muslim yang praktek istilahnya, jadi masih memegang teguh lah sholat dan sebagainya, itu masih begitupun juga dengan suami gitu kan. Walaupun suami awalnya bukan seorang Muslim. Itu tantangan kedua. Jadi tantangan kedua itu bagaimana supaya kita bisa istiqomah itu luar biasa ya Kang, bukan hal yang mudah gitu loh buat kami. Karena tantangan utama datang dari orang tua juga, orang tua suami gitu kan. Bagaimana membuktikan gitu bahwa kami sebagai keluarga Muslim itu tidak seperti gambaran mereka, tidak seperti gambaran orang-orang, dan itu bukan sesuatu yang mudah. Itu membutuhkan bertahun-tahun untuk menjadi supaya mereka bisa menerima kami sampai akhirnya mereka berkata, oh ternyata benar toh gitu yang seperti kamu sampaikan, Islam itu agama damai. Gitu. Ya seperti itu. Itu dua tantangan itu. Mungkin tantangan ketiga adalah mencari kerja. Mencari kerja itu bukan hal yang mudah ya kan, karena diploma kita di Indonesia itu banyak yang tidak diakui di Perancis. Banyak sekali ya. Bahkan dokter pun di Perancis tidak diakui. Jadi kalaupun sudah jadi dokter ke Perancis ya nggak diakui diplomanya.
Dan baru diakui itu baru 1 tahun yang lalu, 1 tahun yang lalu. Kebayangkan kan orang capek-capek jadi dokter di Indonesia datang sini tidak diakui, harus mengulang lagi dari awal semuanya. Jadi mencari kerja itu luar biasa tantangannya. Karena itu makanya saya pikir daripada saya bekerja mungkin nggak karuan di Perancis entah sebagai apa, ya saya pikir sudah saya meneruskan aja bidang yang sudah saya ketahui sebagai koresponden atau kontributor untuk media di Indonesia. Alhamdulillah untuk hal itu saya tidak ada masalah pada saat itu. Gitu Kang. Jadi 3 tantangan itu yang menurut saya rasanya berat. Kalau tantangan lain sih buat saya itu dimanapun pasti sama ya, itu istilahnya. Ya. Ini ada kawan saya nih dokter Medi nih. Untung dia nggak ke Perancis ya waktu itu ya. Ya Met ya. Kenapa? Ya kalau di Prancis berarti mesti harus apa? Persamaan gitu. Persamaan ya, ujian persamaan dulu. Sama juga kalau dari Prancis, misalnya dari Prancis mau masuk Indonesia, di sini persamaan juga. Nah, iya, Oh, karena tidak adanya kerjasama ya, katanya tidak adanya kesepakatan ya, jadi seperti itu ya. Bukan, karena mesti standarisasi lagi. Standarisasi dalam hal terapi. Kalau secara umum memang sama, tapi penanganan di sini dan di sana, alat-alatnya segala macam, penyesuaian alat itu mesti harus ada standarisasi lagi. Sama juga kalau misalnya ke sana juga harus standarisasi. Ya. Jadi memang berarti memang umum ya? Ya. Jadi ya. Karena sifatnya kan lembaga profesi itu kan selalu ada apa istilahnya? Ada kompetensi yang harus disesuaikan dengan kondisi lokal. Kondisi lokal. Ya. Saya mengerti kalau misalkan ke sana, ya pusing, belum lagi bahasa, ya memang bahasa. Jadi saya salut ini dengan adanya penyesuaian yang cukup holistik secara keseluruhan dari sisi agama, dari sisi jurnalisnya itu sangat bagus. Ya, silakan. Oke. Matt, thank you, Matt. Nah, kemudian Mbak Teh, Teh ini asalnya dari mana sih? Bandung ya? Asalnya dari Garut, Ciamis. Oh, dari Garut, dari Garut ya. Bapak dari Garut, Mama dari Ciamis, tapi kita semua udah di Jakarta. Maksudnya Bapak sama Mama juga di Jakarta dari kecil sih ya. Gitu. Mereka sudah sekolah di Jakarta sejak kecil. Bagaimana persepsi atau pandangan komunitas, katakanlah di Montpellier gitu ya, tentang kondisi Indonesia dilihat dari jauh, apalagi akhir-akhir ini dengan banyak kegaduhan itu Teh. Apa persepsi umum yang ada di sana? Baik, kalau positif, boleh dibilang, negatif, atau nggak tahu, atau ya biasa aja gitu? Biasa aja Kang. Karena ternyata misalnya nih ya Kang, mengenai corona yang banyak di Indonesia pun banyak yang nggak tahu loh Kang di Perancis. Nggak tahu maksudnya? Tidak terlalu diberitakan. Jadi memberitanya mungkin kurang gitu. Jadi kalau misalnya saya bilang kayak kemarin ada sepupunya suami saya, anaknya mau ke Indonesia, saya bilang ya nggak bisa ibu ke Indonesia, lagi banyak corona, lagian bisa ditutup. Oh ya, ada corona di Indonesia. Jadi sampai seperti itu saya bilang bukan ada lagi ya banyak. Kayak di Perancis saya bilang gitu kan gitu. Oh masa sih gitu? Ya iya sama saya bilang gitu. Jadi berita mungkin karena seperti yang saya bilang di Indonesia mungkin yang lebih penting bukan Prancis berita, tapi mungkin yang lebih kita lihat adalah mungkin Amerika, Cina, mungkin ya istilahnya Arab, Saudi gitu kan. Sementara mungkin kalau di Prancis yang kita lihat ya Amerika mungkin kita lihat itu wajar ya, Amerika dilihat oleh semua negara. Tapi mungkin kita melihatnya ke Qatar, Asia mungkin kita lebih melihatnya ke Cina atau ke Jepang. Jadi setiap negara mungkin memang punya prioritas masing-masing juga sih Kang. Gitu. Jadi kalau menurut saya sih hingga sejauh ini tanggapan mereka tentang Indonesia
Kalau yang tidak tahu ya bagus-bagus saja gitu ya. Tapi kalau memang mungkin kalaupun tahu sampai yang sesuatu yang mendetil mungkin karena mereka mencari atau mungkin juga karena mungkin kenal dari ada keluarganya orang Indonesia mungkin yang menceritakan tentang masalah yang sekarang sedang terjadi di Indonesia, kekacauan dan kegaduhan itu. Seperti itu, Kang. Oke. Baik, karena ini bincang-bincang, silakan kawan-kawan kalau ada yang mau bertanya bisa nulis atau bisa langsung menyampaikan ke Teh Dini dengan verbal. Nah, ini ada satu dari Dewiana Andari. Apakah penulis surat dunia hanya untuk diaspora? Nah, ini menarik nih tadi. Apakah untuk diaspora? Diaspora kan bisa juga, orang diaspora itu kan orang Indonesia juga yang tinggal di Indonesia. Jadi sebenarnya siapa aja bisa menulis gitu. Yang dimasukkan dengan diaspora kan itu sebenarnya. Jadi siapa saja bisa menulis seperti itu. Jadi bisa ya orang Indonesia juga kontribusi untuk cerita. Kan memang belum tentu orang yang di Afrika misalnya tahu kondisi di Garut. Kalau nggak ada orang Garut yang nulis kan? Betul. Oh, jadi boleh ya. Prosedurnya caranya gimana? Caranya sebenarnya ada sih di websitenya ada ya cara untuk menulis. Tapi karena dulu saya buka langsung untuk umum gitu ya Kang, ternyata jadi banyak banget gitu. Jadi susah untuk menyeleksi sebenarnya. Saya lebih kerja untuk hanya sendiri dan kadang berdua. Jadi biasanya saya anjurkan mereka sudah tahu kalau mereka ke website sudah ada gitu ya untuk menulis. Mereka mengirimnya lewat email. Jadi nanti ada di situ ada email surat dunia SD @gmail.com itu ada. Ya. Itu Mbak Dewi ya kalau ingin memberikan kontribusi tulisan atau cerita atau puisi atau apapun bisa cek di websitenya. Kemudian di situ ada menu atau ada petunjuk ya. Jadi ini ya petunjuk untuk bisa kontribusi dan di situ ada alamat email yang dituju. Silakan jika ada lagi yang ingin bertanya langsung ke Teh Dewi, Teh Dini. Sekarang putrinya berapa atau putranya? 2. 2 ya. Halo? Oke, ya 2 ya. Sudah apa kuliah baru SMA? Yang satu sudah kuliah di biologi. Sempat ambil kedokteran tapi terlalu susah, akhirnya pindah ke biologi. Biologi. Ya, yang kedua baru kelas berapa ya kalau di Indonesia jadinya kelas 2 SMP. Nah, kalau saya ingin tahu mengenai literasi kemampuan atau kompetensi orang-orang untuk menulis, untuk membaca buku misalnya ya. Bagaimana iklim literasi di Montpellier ini ikut membangun lingkungan yang kondusif untuk menghasilkan tulisan, menulis buku atau beragam aktivitas literasi di sana. Bagaimana pengalaman Teh Dini ini? Kebiasaan menulis gitu ya, Kang, menulis membaca gitu ya istilahnya ya. Sama seperti di Indonesia ya, semakin sedikit sebenarnya orang yang bahkan di Perancis pun yang terkenal dimanapun membawa buku gitu ya, Kang. Sama Perancis pun juga terkena dampak gitu karena saya bisa bilang begitu karena suami saya kan juga penerbit ya, jadi bisa terlihat gitu. Ya, penerbit, jadi bisa terlihat dari dampaknya di situ. Tapi mungkin ini ya Kang, yang agak sedikit membedakan di Perancis itu adalah walaupun istilahnya sosial media sudah masuk gitu kan, tapi anak-anak masih tetap senang yang namanya buku. Jadi masih tetap senang namanya buku, tetap senang membaca, walaupun mungkin tidak seperti 10 tahun yang lalu seperti itu ya.
Nah, bagusnya lagi di Prancis itu, Kang, jadi anak-anak itu memang tidak dibiasakan yang namanya megang handphone gitu ya, Kang ya. Kalaupun ada handphone itu biasanya mereka tuh handphone itu bukan yang apa ya namanya Android yang bisa menerima website atau game apa segala macam gitu kan. Tapi lebih kepada hanya untuk laporan saya udah keluar dari rumah, istilahnya seperti itu. Dan itu pun kami terapkan di anak-anak itu, Kang. Jadi alhamdulillah ya, Kang. Anak saya itu misalnya yang sulung, ini bukan cuma hanya saya, itu banyak ya di tempat lain juga banyak. Anak saya yang sulung ini, Kang, sampai SMA itu handphonenya tidak ada internet. Jadi kalau mau koneksi sama internet dia harus ke WiFi. Tapi itu pun kapan dia ke WiFi-nya orang dia pulang dari sekolah sampai SMA ke rumah gitu kan. Jadi dia tidak merasa butuh. Dia tidak merasa butuh, dia tidak punya Facebook, dia tidak punya Instagram, dia tidak butuh gitu kan. Nah, anak saya yang kedua pun juga sama. Jadi dan itu bukan hanya saya saja kan, banyak keluarga lain yang seperti itu. Jadi tidak biasa yang namanya tablet gitu. Saya nggak terlalu melihat ya. Karena anak saya sedih kalau saya pulang ke Indonesia gitu ya, Kang. Benar, saya suka sedih banget. Anak-anak saya sendiri sampai bilang, Mama kok nggak ada yang ngobrol ya? Jadi satu keluarga itu anaknya satu tablet, yang sebelahnya tablet, ibunya tablet gitu. Bapaknya sibuk masing-masing. Sibuk masing-masing. Yang mana alhamdulillah di Perancis belum seperti itu dan jangan sampai saya berharap seperti itu. Jadi bahkan kalau saya di restoran nih Kang, kadang-kadang saya suka ngeliat handphone, itu anak saya yang protes. Mama handphone, kita lagi di restoran, lagi makan, jangan dibuka. Jadi mereka lebih kepada buku, alhamdulillah Kang, yang namanya toko buku, walaupun menurun ya, saya tahu pasti itu menurun dengan adanya sosial media dan sebagainya itu pasti menurun. Tapi toko buku masih bisa bertahan. Buku-buku masih ada yang membeli gitu loh Kang istilahnya. Jadi dan memang di sekolah pun diwajibkan membaca itu wajib Kang dari SD, SMP, SMA diwajibkan membaca. Jadi setiap anak itu bahkan dalam waktu sekian waktu misalkan selama 2 bulan harus habis buku ini. Nanti dari habis buku ini kamu harus bisa menceritakan dan dijadikan bahan ujian gitu. Dan itu bagus buat saya gitu. Ya. Sampai seperti itu Kang. Nah, memang persoalan media gadget gitu ya yang membuat orang sangat tergantung terhadap soal itu yang sangat mencemaskan banyak orang sebetulnya. Ada sebuah buku yang pernah saya baca, judulnya Reclaiming Conversation: The Power of Talk in a Digital Age. Itu penulisnya Sherry Turkle. Nah, persis dia menceritakan apa yang biasa dilihat Teh Dini itu. Jadi pada pembuka buku itu disebutkan pada suatu waktu dia pergi ke kafe, lalu masuklah 2 orang perempuan, setelah pesan segala macam, kemudian duduk, ya sudah setelah duduk masing-masing buka HP-nya. Ada beberapa menit, 10 menit, 15 menit, tidak ada percakapan apapun. Padahal mungkin dalam seperti yang ditulis oleh Sherry Turkle ini, untuk bisa bersama-sama datang ke situ mungkin janjian dulu kan. Hari Rabu kira-kira ada waktu enggak? Tapi begitu masuk ke kafe, masing-masing sibuk dengan HP-nya. Ya itu kecenderungan yang agak mencemaskan sebetulnya. Jadi kalau di Prancis tidak begitu terlihat ya. Padahal di Indonesia tidak terlalu terlihat. Kalaupun mungkin ada, untunglah masih kecil jumlahnya seperti itu. Ya mudah-mudahan ya mungkin sih Kang mungkin akan semakin banyak ya dengan ada sosial media, handphone dan sebagainya. Tapi ya seperti yang saya lihat ya masih bisa tertolong lah. Maksudnya masih buku masih menjadi salah satu kehidupan gitu. Anak saya masih tetap senang baca buku. Dan memang istilahnya saya cekokin ya yang namanya baca buku itu jadi suatu kewajiban gitu kan. Karena beda sih Kang yang namanya baca, buat saya baca dengan nonton walaupun kita dapat informasi dari berita gitu ya Kang ya. Beda buat saya dengan membaca gitu. Ya. Nah, kalau bagaimana dengan sekarang kan banyak orang bicara tentang sustainability ya.
sustainable living, orang mengolah sampah rumah tangga dengan lebih berwawasan lingkungan, tidak menjadi beban gitu ya, tapi dia bisa mengolah menjadi sampah organik dan seterusnya. Nah, Prancis ini kan menjadi salah satu negara Eropa yang cukup ketat dalam pola hidup yang sustainable. Nah, bagaimana Teh Dini beradaptasi dengan pola tersebut? Bagaimana juga melihat mungkin tetangga atau masyarakat Prancis di sana di dalam mengekspresikan kehati-hatian mereka terhadap lingkungan, terhadap sampah gitu ya. Nah, itu gimana pengalaman Teh Dini? Baik, jadi gini Kang, kalau mengenai sampah rumah tangga itu sudah menjadi suatu kewajiban hidup ya yang tidak bisa dirubah. Kalau di Perancis dari mulai saya datang pun saya tahu ada yang namanya sampah recycle atau dibedakan dengan sampah basah, istilahnya seperti itu ya Kang. Di Perancis ini boleh dibilang justru tidak termasuk terlalu ketat dibandingkan negara Eropa Utara lainnya ya, seperti di Norwegia atau di negara Swedia, itu mereka jauh lebih ketat lagi kan. Di Perancis hanya 3 sampah, yaitu sampah recycle kayak kertas, plastik dan aluminium mungkin, kemudian sampah basah dan berbentuk kaca. 3 itu saja itu di Prancis itu. Sementara di negara lain kan, kalau kita ke negara lain itu di yang utara itu jauh lebih ketat lagi. Jadi sampah recycle pun dibedakan gitu. Sampah recycle-nya mungkin hanya kertas aja, hanya plastik saja. Sampah basahnya pun dibedakan, sampah basahnya seperti ini. Jadi jauh lebih repot lagi. Karena mungkin sudah menjadi satu kebiasaan ya Kang, kami merasakannya tidak berat. Nah, berat ya, walaupun harus milih mana nih sampah saya nih. Gitu. Jadi kayak apa ya kan? Karena memang diwajibkan seperti itu, mau nggak mau jadi otomatis ya biasa aja mengerjakannya. Segala sesuatu memang yang dikerjakan biasa jadi tidak pernah berat itu kan sebenarnya ya. Nah yang kedua itu kan apa ya tadi saya ngomong Pak jadinya. Mengenai sampah. Dan yang kedua itu adalah di Prancis itu sedang lagi bagusnya nih Kang, sedang tren yang namanya hidup daur ulang. Jadi Kang, bahkan pemerintah setempat ya, mungkin wali kota setempat itu mereka memberikan kepada penduduknya yang mau mengolah sampah menjadi kompos, walaupun tinggal di apartemen. Yang punya teras itu diberikan fasilitas gitu loh Kang. Diberikan fasilitas, diberikan alatnya untuk membuat kompos sendiri. Seperti itu di Paris misalkan. Disediakan gratis gitu ya? Jangan, misalkan di Paris, saya kurang tahu di Montpellier sudah ada atau belum, tapi di beberapa kota mungkin kalau Montpellier mungkin karena dianggapnya belum terlalu polusi tingkatnya seperti di Paris gitu ya Kang. Itu sudah diadakan Kang. Jadi kalau misalkan orang yang menginginkan katanya bisa datang ke kantor wali kota atau mungkin wali kota setempat seperti itu ya Kang, minta alatnya itu diberikan untuk membuat kompos seperti itu. Bahkan tidak perlu meminta pun di Perancis sekarang lagi ngetren sih Kang, orang-orang yang punya rumah, bukan ngetren ya Kang, tapi mungkin sudah jadi gaya hidup ya, kayak di keluarga suami saya tuh mertua, tantenya itu mereka punya kompos. Jadi mereka punya tempat buat bikin kompos. Jadi sudah terbiasa gitu dan bukan hal yang aneh lagi. Jadi limbah rumah tangga bukan menjadi beban orang lain ya. Jadi dia harus bertanggung jawab atas limbah yang dihasilkan. Gitu. Betul. Nah, tapi yang jadi masalah limbah terbesar di Perancis itu adalah yang sampai sekarang masih tetap menjadi masalah itu adalah limbah kotoran anjing Kang malahan. Oh gitu ya. Itu malah limbah nomor 1 itu sebenarnya karena ternyata itu termasuk dalam polusi. Karena tidak semua orang di Prancis sekarang lagi digiatkan ya. Jadi diberikan kantong plastik gratis, ada tempatnya di mana-mana di sudut, kita tinggal ngambil plastiknya buat ngambil kotoran anjingnya. Karena orang Prancis ternyata males Kang buat yang satu itu, saya juga heran karena memang katanya di Prancis itu kan baru ada WC itu abad keberapa ya saya lupa, belum lama lah istilahnya. Di orang Prancis itu kenal WC gitu kan, makanya orang Prancis mungkin dulu terkenal jorok gitu ya, saya kurang tahu juga ya gitu. Nah terus ya itu jadi kotoran anjing ini yang sedang lagi digalakkan supaya orang-orang sadar diri, karena kan orang Prancis senang sekali sama anjingnya Kang ya. Terus lebih sayang kayaknya daripada sama anak, karena orang saya ngeliat wah pokoknya sayang sekali.
Dan anjing itu harus dibawa jalan pagi atau sore. Nah, anjing itu suka pada buang kotoran di jalanan. Istilahnya nih Kang, kalau saya jalan sampai sekarang nih Kang ya, saya jalan di Montpellier, jalannya saya kadang-kadang nggak bisa menikmati bangunan gitu loh Kang. Harus lihat ke bawah, takut nginjek. Takut nginjek, karena ada beberapa kali kejadian gitu. Jadi harus hati-hati ada di mana-mana ya? Ada di mana-mana. Dan sudah kira-kira udah 5 tahun ini digalakkan supaya orang yang punya anjing, kalau anjingnya buang kotoran itu bertanggung jawab. Mulai sih Kang, bahkan diadakan denda kan. Kalau sampai ketahuan yang punya anjing yang ngebiarin anjingnya buang kotoran di jalanan, sampai ketahuan itu kena denda. Seperti itu. Nah, soal mandi tadi ya, saya baca buku judulnya The Clean Body. Ini buku tentang sejarah mandi. Nah, memang betul tadi ini dulu dalam buku itu disebutkan, dulu raja-raja Prancis dan ratu Prancis itu mandi mungkin setahun sekali atau bahkan ada yang seumur hidup baru sekali mandi. Jadi pernah ada kunjungan dari Rusia gitu ya, Raja Prancis berkunjung ke Rusia, kemudian karena aromanya yang ya itu tadi spesial itu jadi agak mengganggu gitu bagi tuan rumahnya. Jadi ada di buku itu diceritakan soal sejarah mandi itu, salah satunya cerita tentang raja-raja dan ratu Prancis. Nah, ini ada pertanyaan dari beberapa kawan. Pertama dari Yasin Bima. Apakah Surat Dunia yang juga berkolaborasi dengan PPI di Prancis? Gimana? Saya langsung jawab. Apakah berkolaborasi? Saya berharap sekali bisa berkolaborasi karena ketua PPI-nya itu juga saya kenal ya, namanya Wisnu di Lyon. Dan saya mumpung ada di sini, jadi mungkin tidak harus semuanya harus lewat ketua PPI ya. Jadi siapapun orang PPI yang memang berniat untuk memberikan berita atau memberikan aktivitas, memberitahukan aktivitas, silakan dengan senang hati gitu. Apalagi namanya pelajar, bahkan saya lebih senang sekali kalau memang pelajar yang bisa memberikan informasi atau aktivitas mengenai kegiatan yang dilakukan. Bahkan saya menyemangati para pelajar untuk sering menulis mengenai berita-berita mengenai bagaimana mereka bisa sampai ke Prancis atau ke negara lain, bagaimana prosesnya, bagaimana sistem belajarnya, apakah ada beasiswa, bagaimana kehidupannya. Itu sebenarnya banyak loh menjadi pertanyaan, dan itu tidak bisa saya yang menjawab karena saya tidak melalui tahap seperti itu. Jadi untuk tadi ya, untuk siapa namanya tadi Yasin, saya mangga, saya tunggu tulisannya, saya tunggu beritanya dan aktivitasnya juga dengan senang hati kalau mau membagi informasi. Wah, bagus. Nanti di follow up Mas Yasin untuk kirim berita, cerita dan lain-lain. Kemudian dari Dede Kusmana, apa saja pengalaman sebagai jurnalis yang sudah diliput selama di Prancis? Nanti saya akan tayangkan ini. Bentar. Ya, sambil dijawab teh. Ya, apa saja yang pengalaman? Ya, pengalaman sebagai jurnalis yang sudah diliput, yang sudah meliputi. Pengalaman sebagai jurnalis, wah itu nano-nano ya Kang, namanya juga jurnalis country, jadi semua berita mau nggak mau kita harus pegang. Saya rasa semua country pasti pernah mengalami seperti saya. Jadi misalkan hari ini kita bikin berita sepak bola yang kita nggak ngerti, saya nggak ngerti gitu istilahnya Kang, sepak bola, tapi juga. Saya harus meliput sepak bola. Di situ saya harus belajar. Jadi saya belajar gitu mengenai sepak bola itu seperti apa gitu supaya beritanya nggak asal-asalan. Atau besoknya saya harus meliput artis. Itu sih dengan senang hati ya Kang, kalau meliput artis lebih menyenangkan gitu kan. Jadi saya pun juga harus belajar mengenal dulu artisnya. Politik pun sama, acara pun sama. Mungkin ya Kang, yang bisa saya mungkin sarankan, bukan sarankan ya, pesannya kayak saya terlalu senior, bukan. Tapi mungkin yang bisa saya sedikit berbagi adalah
saya lihat gitu loh Kang, para country yang ada di luar negeri ini kan rata-rata memang mereka dulunya jurnalis di tanah air, kemudian pindah ke luar negeri karena menikah atau ya rata-rata karena menikah ya Kang. Ya. Yang saya lihat ketika ada jurnalis yang muda-muda datang gitu ya Kang, mereka kadang-kadang mungkin lebih berpikiran bahwa jadi jurnalis di Indonesia itu sama dengan jadi jurnalis di luar negeri. Jadi cukup kadang-kadang menyodorkan mic, semua orang mau menjawab. Sementara di luar negeri tidak seperti itu kan. Semuanya harus berdasarkan izin. Dan untuk mendapatkan izin itu luar biasa susahnya. Saya misalkan mau ribet ya? Ribut. Jadi ribet, jadi nggak bisa langsung datang terus main liput, itu nggak bisa kan. Semuanya harus berdasarkan izin. Karena yang namanya, saya bicara di negara Prancis ya. Di negara Prancis itu karena ada yang namanya hak image. Jadi tidak bisa kita main menayangkan sesuatu kalau tidak dapat izin. Jadi seperti itu. Misalnya saya mau meliput pasar malam yang diadakan di kota saya, pasar malam Natal. Nggak bisa saya main bawa kamera, main liput. Itu orang-orang di pasar malam situ, penjualnya ataupun yang datangnya ya, pengunjung yang datang bisa protes dan bisa bawa saya ke pengadilan kalau mau. Gitu. Jadi saya harus menghubungi dulu wali kota setempat dengan menyatakan bahwa saya ingin mengambil gambar ini bagaimana. Nanti mereka ngasih tahu prosesnya. Oke, sudah diizinkan. Seperti ini syaratnya dan sebagainya. Seperti itu, Kang. Jadi untuk semua acara, untuk semua liputan saya tidak bisa main sembarangan ngambil. Nah, yang saya sayangkan itu adalah banyak sekali gitu ya yang datang junior-junior mungkin datang ke luar negeri. Mereka main masal ngambil gambar aja gitu loh Kang, di Eiffel atau di mana gitu. Padahal nggak boleh ya? Nggak boleh, didatangilah polisi. Hal seperti itu. Akhirnya triknya itu adalah setiap kali ada wartawan TV ya, untuk TV yang junior yang mau datang ke luar negeri, saya selalu bilang, lupakan kamera segede gambreng itu, bawa kamera sekecil mungkin, karena itu yang saya lakukan, bawa kamera yang kecil. Kamera kecil juga udah canggih ya, ya Kang, yang sekarang yang Canon itu gambarnya udah bagus. Karena itu seperti turis, kalian seperti turis, dan itu resikonya lebih kecil lagi. Jadi ketika misalnya nih Kang, ketika Piala Eropa kemarin, saya bilang sama orang-orang net yang mau datang, kamu bawa kamera kecil ya, jangan yang gede-gede. Oke, mereka semua bawa kamera yang kecil. Alhamdulillah aman tuh Kang, mereka liputan di mana-mana. Nah TV lain bawa kamera kelihatan. TV lain bawa kamera segede bagong dong Kang, nggak boleh jadinya. Jadi yang saya ingin sampaikan di sini adalah sebelum melakukan liputan, sebelum berangkat, sebelum membuat berita, tanya dulu negara itu peraturannya seperti apa. Cari tahu gitu loh. Jangan sampai nanti sudah datang, karena banyak yang sudah datang akhirnya tidak bisa meliput. Sayang kan Kang, sudah keluar biaya dan sebagainya, yang diliput cuma suasana di luar gitu. Dan jangan lupa setiap kali ada acara apapun, apalagi event besar ya Kang, kayak sepak bola atau festival apapun, minta izin meliput itu harus 2 bulan sebelumnya. Itu pasti ada. Kalau kita cari pasti ada tulisannya akreditasi. Itu pasti ada Kang gitu. Jadi jangan malas jadi wartawan tuh, jadi jurnalis jangan malas gitu. Itu yang bisa saya mungkin sampaikan, yang mungkin banyak yang wartawan Indonesia mungkin kurang tahu gitu ya. Jadi mereka mungkin pikir ya datang saja ke luar negeri cerita seperti itu, padahal nggak mudah itu. Prosesnya proses gimana Mas? Silakan. Proses izinnya membutuhkan waktu panjang atau seperti ada borang atau forum yang seperti di internet gitu? Iya betul. Jadi misalnya nih ya, kayak saya, padahal saya tuh sudah dulu sampai 10 tahun meliput yang namanya Roland Garros. Padahal itu udah tahu mereka itu saya gitu, atau Festival de Cannes, mereka udah tahu itu saya gitu. Tetap saja setiap tahun saya harus memulai lagi, meminta izin lagi, kembali seperti awal gitu kan, menuliskan apa yang sudah saya lakukan. Dan biasanya berapa bulan, bahkan mungkin bisa sampai 6 bulan sebelum festival atau acara itu ada, itu sudah ada di website mereka. Untuk wartawan meminta akreditasi, karena biasanya yang akreditasi yang mereka minta tuh macam-macam ya, bahkan sampai minta audiensnya berapa, sehari itu berapa gitu, atau kalau cetak berapa yang dicetak, seperti itu. Dan itu memang harus dijalani. Itu untuk Perancis, katanya di Jerman jauh lebih ringan ya, lebih fleksibel malah. Tapi memang kalau di Perancis itu luar biasa. Online juga online bisa ya, artinya tidak harus secara fisik.
Enggak, semuanya justru dilakukan secara online. Tidak perlu ya. fisik, itu semua dilakukan secara online. Gitu. Nah, tapi kalau untuk non-jurnalis, gimana? Misalnya turis gitu yang ingin berkunjung ke event tertentu, foto-foto? Nggak ada masalah, itulah bedanya. Aneh ya, Mas? Kayak misalnya Roland Garros, walaupun bawa kamera besar juga? Nggak apa-apa? Walaupun bawa kamera besar. Aneh kan, Mas? Tapi ya seperti itu. Misalnya nih ya, waktu itu di Roland Garros saya sampai pernah diambil kamera saya gitu. Karena izin saya itu hanya sebagai jurnalis, bukan sebagai fotografer. Tapi kan saya kerja sendiri ya. Waktu itu saya masih dipegang di kontrak sama Kompas waktu itu. Jadi sebenarnya saya nggak boleh ngambil gambar. Tapi karena manajer yang megang jurnalisnya itu, yang ngurusin bagian jurnalisnya itu perempuannya, dia mungkin agak sedikit baik ya sama saya, jadi bilang ini nggak masalah, ya udah kamu ambil gambar aja lah gitu, walaupun izin kamu cuma jurnalis gitu kan. Jadi dibedain ya, dibedakan. Jadi kalau jurnalis betul, fotografer bisa ngambil gambar, jadi memang dibedakan gitu, ada dua. Ya udah kamu nggak ada masalah. Tapi anak buahnya ini mah, jadi Kang ya, anak buahnya ini Kang yang tahu kalau saya ngambil gambar. Misalkan saya ngelihat Nadal lagi tenis, lagi latihan, saya ngambil gambar asik aja sendiri gitu. Wah gak ada orang nih. Tiba-tiba anak buah dari bagian jurnalis langsung yang ngurusin jurnalis ngambil kamera saya, terus minta semua gambar dihapus. Karena saya bukan kameramen, bukan fotografer. Terus kalau diambil gitu dikasih uang rokok itu mau nggak? Nggak ada, ada di sini. Itulah hebatnya di sini, tidak ada istilah. Uang bir. Nggak ada. Untuk apapun mau bikin, nggak ada di sini. Kalau kita asal ada amplopnya lumayan. Iya, nggak ada. Nah ini saya share screen. Ini event di mana, Teh? Bisa jadi ini pada saat acara batik ya. Waktu itu jadi batik diakui oleh UNESCO. Batik Indonesia ya, batik Indonesia diakui oleh UNESCO sebagai heritage dari Indonesia waktu itu. Jadi para penarinya ini adalah orang Indonesia yang tinggal di Paris. Gitu. Terus ini event apa nih? Ini event gastronomi gastronomi dunia internasional. Jadi semua kuliner dari seluruh negara berkumpul. Waktu itu saya meliput untuk acara ini. Ini jamu, waktu itu sedang mempromosikan jamu. Jamu, kalau nggak salah sukses sekali dia waktu itu bawa jamunya. Saya ingat sekali. Orang Prancis kan senang sekali tuh yang semua yang serba berbau herbal kan. Herbal ya. Herbal. Ini dengan wartawan dari BBC London. CNN London. Ada siapa? Wongso di belakang tuh. Iya. Acara apa ini? Sama, masih di kuliner. Kuliner ya. Karena setiap tahun kan ikut terus. Ya. Kalau ini? Ini waktu itu acara untuk di Venice. Jadi ada yang namanya Biennial. Diadakan setiap 2 tahun. Indonesia ikut partisipasi waktu itu. Apa yang dipamerkan Indonesia waktu itu? Di Indonesia waktu itu Pavilion. Art kontemporer. Jadi ada tiga seniman yang waktu itu. Yang ini ya. Bukan, ini untuk festival Cannes. Ini festival Cannes. Ini waktu itu Mas Stefan, dia keliling dunia dengan motornya. Dan dia mampir ke Montpellier. Iya, betul. Tahun berapa ini? 2 tahun yang lalu. 2 tahun yang lalu. Ini apa ini? Ini waktu saya jalan-jalan. Cuma mau ngasih tahu aja kalau kami jalan-jalan biasanya kami cari tempat tinggal itu yang tipikal daerah setempat. Ini saya lagi di Cordoba. Di Cordoba ya. Kami memang selalu cari tempat yang tipikal daerah sana, cari ke pasar seperti itu. Apa yang spesial dari tempat ini? Dari tempat ini karena ini bangunan lama. Ciri khasnya rumah Andalusia ya, dan dibiarkan seperti itu, tapi disewakan untuk para tamu.
Dan yang pemiliknya pun juga lucu gitu. Jadi dia tahu banyak sejarah. Jadi pada saat kita di sana dia menceritakan banyak sekali sejarah gitu tentang rumahnya dan sebagainya. Gitu. Suami saya kan penggemar kelas berat sejarah. Sejarah ya. Wah, apalagi di Cordoba ya. Wah, luar biasa itu ya sejarah perjalanan kota dan negara Spanyol. Oke, kemudian ini ngopi-ngopi nih kelihatannya Pak. Bukan, ini aduh saya tiba-tiba lupa namanya, juru masak Indonesia yang lagi beken di Bali, kok saya lupa namanya. Dia memberikan justru apa namanya pelajaran memasak untuk sekolah masak paling bergengsi di dunia. Di Paris adanya itu. Aduh, saya lupa namanya, benar-benar lupa sekali saya namanya. Jadi yang ini ya, yang tengah itu ya? Yang tengah itu, iya betul. Jadi dia memberikan untuk para pelajar di sekolah masak bergengsi, namanya Cordon Bleu sekolah masaknya itu untuk para chef terkenal itu. Oh, berarti istimewa juga ya chef dari Bali ini ya? Iya betul, lupa namanya. Ya nanti ini apa nih? Ini ketika jadi ini perancang muslimah dari Bandung membuat fashion show di Paris. Syafira bukan? Bukan, membuat fashion show di Paris, Teh Mita. Khusus untuk pakaian muslim ya? Muslimah. Pakaian muslim, betul. Ya. Betul. Tahun berapa ini? Yang pasti bukan 2019, 2018 karena 2019 karena ada COVID ya. 2018. Ya. Nah ini adalah pimpinan sekolah yang tadi saya bilang itu Cordon Bleu. Dia presiden. Ya. Ini ketika KJRI mengadakan festival sinema, alhamdulillah sukses waktu itu. Jadi festival film-film Indonesia diputarkan, artisnya pun juga datang. Nah kayak gini-gini nih Kang, jadi yang harusnya memang diberitakan gitu bahwa kita tuh nggak berhenti loh sebagai diaspora Indonesia mempromosikan Indonesia gitu. Terus-terusan perwakilan juga, tapi kadang kurang dibahas memang ya. Ya. Ini pengajian ya? Pengajian, jadi alhamdulillah kan sudah 2 tahun ini, jadi lebih ya 2 tahun lebih saya mendirikan pengajian Skype untuk para muslimah di Perancis itu. Jadi kami bertemu seminggu sekali bulan Rabu itu untuk mengaji sesama muslimah, kemudian mendengarkan tausiahnya dari pesantren, alhamdulillah dari pesantren keluarga di Ciamis. Ustadznya, kemudian saya itu tanya jawab. Karena kenapa saya mendirikan ini Kang? Karena selama saya tinggal di sini tuh, aduh benar ya Kang ya, susah sekali untuk istiqomah tuh luar biasa ya, susah sekali kalau menurut saya gitu ya. Bukan cuma hanya Islam ya Kang, buat agama lain juga sama. Saya rasa untuk Kristen pun juga sama gitu. Dan karena saya kangen gitu istilahnya tadarusan, ngaji bareng gitu. Akhirnya pelan-pelan saya coba membuat yang namanya pengajian Perancis untuk para muslimah, mengajak, tadinya hanya 5, kami hanya berenam, sekarang sampai sudah jadi 25 orang gitu setiap. Tapi setiap minggu lewat virtual Skype ya? Atau ada face to face meeting juga? Nggak ada Kang, jadi benar-benar lewat Skype, dan hanya audio. Jadi tidak ada video, hanya audio. Dari yang hanya tadi kita pengajian ibu-ibu, Kang, berkembang sampai jadinya itu ada pengajian anak-anak, belajar Quran, pengajian orang dewasa, odos, yaitu satu hari satu ayat, itu. Kemudian ada hafalan Quran buat ibu-ibu itu. Alhamdulillah, jadi dari Senin sampai Jumat itu terisi dengan karena kan kita istilahnya insya Allah nih para muslimah inginnya kalau bisa kita pegang Al-Quran sama banyaknya dengan kita pegang handphone lah gitu, apalagi zaman sekarang gitu. Jadi ingin membiasakan juga kepada anak-anak kita gitu. Ya alhamdulillah kan berjalan dengan baik gitu. Di Perancis itu kan populasi muslimnya lumayan besar ya. Lumayan besar ya karena tapi kebijakan negaranya tidak terlalu kondusif atau gimana? Tempo hari kan orang ada kebijakan yang melarang menggunakan itu kan, jubah ya. Iya sampai sekarang masih ya Kang. Jadi
gimana ya kalau saya bilang, jadi Perancis tuh sebenarnya aneh gitu ya, pemerintahnya sebenarnya aneh ya, bukan orangnya kan, pemerintahannya aneh gitu. Jadi pemerintahnya itu memakai sistem yang namanya laicite, yaitu pemerintah dengan agama dipisah. Jadi Sekuler. dimanapun yang namanya kalau kita masuk ke yang namanya publik milik pemerintahan itu, semua yang mengenai tanda-tanda atau simbol-simbol keagamaan harus dilepas. Mau Kristen kayak mau Yahudi kayak mau apapun harus dilepas. Prinsipnya seperti itu ya kan, prinsipnya seperti itu. Yeah. Yeah. Jadi ketika dari TK sampai SMA kita tidak boleh mengenakan yang namanya jilbab. Tapi di luar sekolah Kang, misalkan keluar dari sekolah boleh tuh kalau mau pakai lagi hijabnya, terserah itu. Tapi setelah kuliah itu dianggap bahwa si anak sudah dewasa, jadi sudah bisa menentukan dirinya bahwa dia itu misalkan nih untuk wanita memakai hijab bukan karena dipaksa sama orang tuanya, tapi karena keinginan sendiri. Jadi di kuliah boleh Kang, di kampus boleh, walaupun negeri itu boleh berjilbab, tidak ada masalah. Karena dewasa ininya. Karena dewasa, jadi maunya itu anak-anak jangan sampai dipaksakan dari segi agama dari kecil sampai dewasa gitu, sampai 18 tahun istilahnya gitu Kang. Tapi di satu pihak nih Kang, kadang-kadang pemerintah Prancis nih tidak konsisten kalau menurut saya ya. Ini yang sedang kami perdebatkan sampai sekarang gitu. Dan itu saya perdebatkan dari mulai untuk anak-anak saya dari kecil sampai SD karena sampai SMA udah nggak ada lagi. Jadi misalnya mereka bilang bahwa laicite, sekolah dipisahkan, tidak boleh ada simbol agama. Tapi anak-anak saya nih Kang pada saat mereka TK atau SD itu ada pohon Natal, mereka harus menghias pohon Natal. Iya, itu kan menulis simbol. menulis surat misalkan ke Sinterklaas. Lalu saya bilang loh itu kan sama saja dengan simbol misalnya gitu. Enggak, ini tradisi. Misalkan ini tradisi gitu kan. Saya bilang enggak termasuk tradisi. Jadi itu harus dilakukan debat, tapi debatnya debat ramah gitu ya Kang. Debat ramah, jangan sampai membuat juga konflik. Jadi saya katakan bahwa saya ini menetapkan ke anak-anak saya seperti ini gitu. Jadi saya mohon anak saya jangan dihukum, karena sempat nih Kang yang sulung dulu tuh dihukum karena dia menolak menulis surat ke Sinterklaas karena dia bilang pertama saya nggak percaya Sinterklaas, yang kedua karena saya tahu kado yang kasih bukan Sinterklaas tapi orang tuanya, katanya gitu. Nah, karena dia ngomong seperti itu, anak-anak lain protes, dan akhirnya gurunya menghukum anak saya, disuruh mojok Kang, gitu. Dan anak saya nangis gitu, karena dia merasa benar, karena itu yang diajarkan. Akhirnya ya kita ya istilahnya kompromi, saya minta sama gurunya supaya bisa mengerti, dan kemudian saya juga mengajarkan kepada anak saya bahwa kamu tinggal di Perancis, ada beberapa hal yang mungkin kamu juga harus adaptasi, karena kita kan istilahnya di mana bumi dipijak itu langit dijunjung gitu kan. Jadi kita harus sama-sama saling mengerti. Memang seperti itulah kita gitu. Ya sekarang ya alhamdulillah yang untuk yang kedua jauh lebih gampang karena dia sudah jauh lebih mengerti gitu. Dan namanya juga kan belajar ya kan dari anak pertama, pasti kita tahu apa yang harus kita tidak kita lakukan ke anak kedua gitu. Anak biasa bahasa apa sekarang? Perancis, kalau yang anak yang pertama bahasa Indonesia bisa, bahasa Perancis sudah pasti ya. Kalau anak yang kedua malu-malu bahasa Indonesianya kan dia. Gitu. Padahal dia bisa bahasa Jerman, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, tapi masih malu-malu. Anaknya masih malu-malu. Sunda gimana? Diajarin nggak? Sunda, aduh Kang, saya teh kata orang juga Sunda KW, jadi Sunda saya teh kasar itu, saya merasa tidak mampu. Sudah setengah. Nah itu sayang sebetulnya, anak-anak juga harus menguasai bahasa lokal saya, karena kayak seperti saya, ibu saya itu dari Buton. Buton itu ada bahasa lokal, bahasa Buton. Bapak saya dari Jawa Timur, orang Jawa, tapi di rumah menggunakan bahasa Indonesia. Jadi saya bahasa Buton tidak bisa, bahasa Indonesia hanya bisa bahasa Indonesia. Tapi karena tinggalnya di Jawa, pergaulan dengan kawan-kawan, termasuk dengan Dokter Medi ini, itu bahasa Jawa kan, sehingga sekolah juga diajar. Masalahnya di situ, di sekolah ada pelajaran bahasa Jawa. Iya, betul. Seperti juga sekarang di Sunda, di Bandung ada pelajaran bahasa Sunda. Sedangkan
anak saya kan orang Jawa itu. Ini mau tidak mau akhirnya dia lebih bisa bahasa Sunda daripada Jawa. Bahasa Jawa. Iya, iya. Oke, kita lanjutkan sebentar. Ini event apa nih dengan Bu Megawati? Ini waktu itu UNESCO juga kalau nggak salah menyatakan heritage batik, apa ya? Saya lupa. Bukan batik bukan lainnya. Batik. Tapi saya lupa waktu itu apa ya. Itu saking banyaknya. Ya. Wah, ini di antara para fotografer nih. Ya, ini waktu itu di Roland Garros. Ini tahun pertama saya meliput Roland Garros. Dan saya satu-satunya perempuan dari Indonesia. Selama 10 tahun saya satu-satunya wartawan Indonesia waktu itu yang meliput di Roland Garros dan sendiri. Karena yang lain semuanya berdua. Saya sendirian. Jadi saya disayang sama para fotografer. Jadi kalau ada orang yang bilang, dia jurnalis, dia juga nggak bisa ngambil foto. Itu yang fotografer yang lain pada bilang, tenang, saya kirimin fotonya. Pada baik semuanya. Saya dianggap anak kecil. Padahal umur saya nggak kecil, tapi saya dianggapnya anak kecil. Iya. Ini dengan Anggun ya? Ini dengan Anggun waktu datang ke Montpellier, nyanyi di sini juga. Ini menarik nih Kang, karena ini bapak-bapak yang di tengah ini adalah dia tahun berapa ya, 2016 terpilih sebagai pembuat coklat terbaik di Prancis. Dan salah satu coklat yang dipakainya adalah coklat dari Indonesia. Oh itu. Ya, jadi dia bilang dia pakai coklat Indonesia karena rasanya itu beda dari coklat yang lainnya gitu. Makanya saya liput waktu itu. Iya, ya. Oke, saya bacakan lagi, ada lagi pertanyaan nih kayaknya nih. Dari Utari, Bu Utari, berita apa saja yang disukai atau banyak dibaca di surat dunia? Pernah diidentifikasi nggak, Teh? Apa saja? Ya. Berita apa? Kebanyakan sih berita yang mengenai seni budaya ya. Seni budaya yang paling disukai oleh para pembaca karena memang tidak selalu ada di media lainnya. Jadi misalnya apa kegiatan istilahnya paling kecil misalkan kegiatan membatik atau kuliner Indonesia ternyata yang sangat disukai itu mendapat sambutan baik seperti itu, atau mengenai pencaksilat. Hal-hal seperti itu banyak menarik minat sebenarnya, tapi ada juga sih berita-berita lainnya. Tapi yang saya lihat lebih ke tipikal seni budaya. Oke, kemudian di samping yang dirintis tadi mengenai pengajian, ini ada pertanyaan dari Kang Dede Kusmana. Apakah ada perkumpulan pengajian bagi Muslim? Seperti di Indonesia kan banyak banget tuh forum-forum pengajian. Iya ya. Ada di beberapa kota ada, di Montpellier juga sempat ada, kan saya sempat membuat gitu ya, tapi ya itu kalau pengajian datang itu kan nggak semua orang bisa ya Kang ya. Kemudian repot karena biasanya orang Indonesia kan kalau kumpul senangnya makan gitu loh Kang. Jadi ngajinya sebentar makannya banyak gitu kan pada akhirannya. Ya itu makanya karena hal seperti itu akhirnya saya bikin pengajian Skype, jadi kita benar-benar fokus kepada ngaji, kepada pendekatan kepada Al-Quran, dan ternyata jalan gitu loh Kang. Jadi nggak merepotkan istilahnya. Kalau biasa pengajian kumpul kan kumpulnya di mana biasanya ada istilahnya makan atau besek atau cemilan lah gitu. Oke. Kemudian ada dari Faiz Firdaus Nur. Antara Indonesia dan Perancis kan ada perbedaan kebiasaan. Bagaimana caranya Bu Dini beradaptasi dengan itu? Mungkin awal-awal yang agak berat tadi ya disebutin. Kebiasaan apa nih misalnya nih Kang nih? Ya apa saja yang kalau di Indonesia misalnya melakukannya begini, tapi di Perancis ternyata enggak gitu. Oke. Yang paling gampang ya Kang ya, yang banyak dikeluhkan oleh para ibu-ibu deh misalnya ibu-ibu yang paling banyak dikeluhkan adalah harus melakukan semuanya sendiri dari bangun tidur hingga tidur kembali gitu ya Kang ya gitu. Berat awalnya yang Kang, berat, apalagi mungkin banyaklah yang perempuan-perempuan yang tadinya mau minum pun tinggal manggil bi gitu istilahnya gitu ya Kang ya. Nggak ada asisten di situ ya? Nggak ada asisten. Ada kan kalau mau, kalau sanggup bayar silahkan. Mahal ya? Mahal sekali itu per jamnya itu 12 euro ya. Per jam loh Kang. Per jam ya? Per jam 12 euro.
Tapi gimana ya? Mungkin tiap orang beda-beda ya Kang ya. Ada yang sampai sekarang mungkin masih juga mengeluh ngomel gitu ya istilahnya. Oh capek nih harus nyuci apa segala macam gitu. Ya alhamdulillah mungkin kebetulan ya Kang karena saya mungkin punya suami yang bager istilahnya. Jadi saya nggak terlalu merasa berat karena suami saya tuh tipenya yang mau bantu dari mulai urusan dapur, urusan beberes, urusan rumah tangga, setrika dan sebagainya. Jadi kami memang semuanya di-share betul-betul gitu kan. Kalau saya lagi nggak bisa masak, suami saya masak. Kalau saya nggak bisa setrika, suami saya setrika gitu. Jadi boleh dibilang alhamdulillah ya kita lumayan lah saling membantu dari segi seperti itu. Tapi mungkin juga suami saya juga bisa seperti itu karena saya mungkin orangnya gagah kali ya Kang. Maksudnya nggak ada ya istilah saya perempuan terus saya harus mengerjakan semua dapur, kita bagi dua. Begitupun juga untuk urusan anak kita bagi dua, tanggung jawab semuanya berdua, saya bilang gitu. Jadi kalau bisa saya sudah ngikut di Perancis, ikut kamu gitu. Jadi kalau bisa kita semua dikerjakan bersama. Karena kalau semua dikerjakan bersama, otomatis hasilnya pun juga jauh lebih optimal. Kalau menurut saya seperti itu ya Kang. Ada mungkin yang tidak bisa dikerjakan bersama itu mungkin dalam segi apa ya? Bahkan masalah renovasi pun saya kerjakan bersama ya Kang sama suami saya. Ngecat tembok, ngamplas, semua itu saya pun ikutan ya Kang ya. Walaupun suami saya juga ngerjain. Jadi adaptasinya ya mungkin jadi adaptasinya ya mungkin kalau menurut saya tergantung orang ya Kang. Jadi gini prinsipnya. Saya pun sempat mengeluh selama setahun gitu. Bawaannya teh pengen pulang mulu dulu ya Kang. Pulang aja lah ke Indonesia. Aduh ngapain di sini capek. Pokoknya ngomel. Gitu. Betul. Sampai akhirnya suami saya ngomong gini, kan saya nggak pernah minta kamu datang ke Perancis gitu kan. Kamu yang mau ikut saya gitu. Saya ikhlas. Kalau memang saya harus balik ke Indonesia demi kebahagiaan kamu, saya ikhlas. Apapun saya kerjakan. Aduh, dalam hati dok. Ya Kang ya. Di situ aja saya pikir, oh kuncinya ikhlas. Ternyata itu ikhlas. Dan di situ Kang, saya mulai belajar gimana ya cara nemuin ikhlas itu nggak gampang ya Kang ya buat dapetin ikhlas itu emang luar biasa ya. Sampai akhirnya ya saya nggak tahu apa itu namanya ikhlas atau enggak gitu ya Kang. Ketika mungkin di situ saya mulai memikir, oke, saya cuma ada dua pilihan, mau nangis atau saya bangun ngerjain semuanya gitu ya Kang. Hasilnya kan bisa dilihat gimana nanti dan ternyata semenjak itu Kang semuanya jadi gampang Kang, jadi gampang, benar jadi gampang gitu. Maksudnya ya pekerjaan rumah ya dikerjakan gitu ya dari mulai saya bangun tidur dan ternyata enak gitu dikerjakan sendiri atau dikerjakan berdua, punya rumah bersih enak gitu. Ternyata punya rumah rapi enak, bisa masak masakan yang enak untuk anak-anak. Alhamdulillah enak gitu. Jadi ya dinikmati itu, saja. Kang, dinikmati saja. Kayaknya saya pikir ya udah hidup itu memang dinikmati saja gitu. Sudah syukur alhamdulillah dikasih sehat, hidup sama-sama. Saya masih bisa istiqomah sama suami, apalagi sih Kang gitu. Jadi kalau masih ngeluh juga, aduh kebangetan itu namanya. Terus. Nah ini ada lagi satu dari Hashila. Assalamualaikum Bonzo Tante Dini. Bagaimana pendapat Tante mengenai kebijakan Islam the Friends yang baru-baru ini diterapkan oleh Presiden Macron? Nah, gimana dia? Baik, ini beritanya simpang siur sebenarnya ada yang bilang anti Islam dan sebagainya gitu ya. Kalau saya sih ngeliat pidatonya sebenarnya saya juga tidak mau terlalu berpolitik ya di sini karena sensitif istilahnya gitu ya Kang. Di satu sisi memang Presiden Macron ingin menyatakan bahwa adanya kebebasan berekspresi, istilahnya gitu ya Kang ya. Kebebasan berekspresi bahwa apapun boleh dikatakan. Bahkan istilahnya menghujat presiden pun boleh ya Kang di sini. Nggak akan penjara gitu menghujat presiden boleh Kang di sini, mau menghujat presiden, mau menghujat siapapun boleh itu. Kita mau menghujat Yesus, kita mau menghujat Muhammad itu boleh. Dan itu memang tidak semua orang bisa menerima gitu ya Kang, bahkan saya pun sulit untuk menerimanya gitu kan sebenarnya. Tapi itu sudah jadi kebijakan mereka yang saya sendiri nggak tahu gitu ya sebenarnya kenapa sih harus dipertahankan kebijakan seperti itu gitu ya Kang. Tapi ya mau bagaimana lagi, pemerintah sudah mengambil seperti itu dengan alasan bahwa setiap orang berhak untuk berbicara, setiap orang berhak untuk berekspresi. Ketika Macron menyatakan bahwa mengenai yang Islam yang kemarin pidatonya itu sebenarnya yang ingin dia sampaikan intinya adalah perang melawan teroris, perang melawan radikalis,
perang melawan Islamis. Kalau kita telaah setelahnya gitu ya Kang, ada beberapa juga pendapat yang ingin dia sampaikan, sebenarnya salah satunya nih dari partai-partai lain adalah menyatakan radikalis misalkan Islamis yang ada di Perancis itu juga dikarenakan adanya kemiskinan juga Kang. Jadi kemiskinan yang didatangi dari para pendatang. Mereka itu kan bergrup ya Kang. Jadi mereka tinggal di satu tempat yang sama, di satu daerah yang sama, di daerah yang rawan. Dan banyak gitu di antara mereka itu mungkin yang ibu-ibunya atau bapak-bapaknya yang tidak bisa berbicara bahasa Perancis gitu kan. Sehingga anak-anak ini, anak-anak yang mungkin yang istilahnya keluarga migran gitu ya Kang, keluarga pendatang, mereka seperti kehilangan pegangan sebenarnya. Mereka seperti kehilangan pegangan, jadi mereka bergabungnya dengan anak-anak mungkin yang kurang dianggapnya kurang apa ya, kurang baik, kurang berwawasan seperti itu. Akhirnya berputar seperti lingkaran setan lah, istilahnya berputar itu lagi. Si ibunya juga tidak bisa keluar karena ada banyak ya Kang, yang misalkan yang menikah dengan orang Maroko itu mereka para suami tidak terlalu mengizinkan istri-istrinya keluar rumah, selalu keluar rumah seperti itu ya. Ya hal-hal seperti itu. Jadi itu sebenarnya yang ingin Macron sampaikan. Tapi di situ satu pihak juga Macron ingin menyampaikan bahwa mengenai tadi saya bilang mengenai pilihan agama atau simbol agama seperti hijab, bahwa sampai sekarang dia menegaskan dari TK sampai SMA tetap tidak boleh gitu ya kan, karena dianggapnya anak itu belum bisa menentukan pilihan, sementara kalau memang anak itu memakaikan simbol agama berdasarkan pilihan dan dia sadar atas pilihannya, mereka tidak keberatan seperti itu Kang. Tapi yang jadi masalah itu adalah kebebasan berekspresi ini yang kadang disalahgunakan. Yang kadang disalahgunakan, menurut saya ya Kang, menurut saya disalahgunakan hingga terlalu berlebihan dan menyakiti salah satu agama, menyakiti umat Islam, menyakiti umat Yahudi. Dan yang saya sayangkan kemarin itu kasus yang boleh dibilang cukup heboh adalah Charlie Hebdo, dikeluarkan lagi gambar Charlie Hebdo, kemudian di SMA pun juga dibicarakan lagi, padahal sebenarnya katanya yang saya dengar, bukan katanya bahkan saya baca, saya yakin juga ada saksi dari pelajar perempuan yang tinggal, guru itu hanya menyampaikan sesuai apa yang dia sampaikan ya Kang, jadi dia tidak menjelekkan, dia hanya menyampaikan karikatur itu berdasarkan dari segi pendidikan. Tapi yang jadi masalah itu adalah ketika dia menyampaikan itu ke orang lain, dia menyampaikannya masih bagus kan, telepon orang Arab, lain. Nah, saya nggak tahu apakah tahu istilah telepon Arab. Jadi istilahnya orang lain menyampaikan ke orang lain berbeda. Sehingga sampailah ke salah satu orang yang mungkin istilahnya radikal ya, dari Chechen itu kan. Ya akhirnya terjadilah apa yang sebenarnya sangat-sangat kita ingin hindari, pembunuhan guru tersebut ya. Karena sampai digorok ya istilahnya ya Kang ya. Dan akhirnya ada Islam lagi yang kena. Karena padahal sebenarnya bukan seperti itu. Ya itu hal-hal seperti itu yang sangat sayangkan. Jadi ada satu pihak mungkin kebebasan berekspresi mungkin bagus ya, tapi di pihak lain kalau menurut saya ada pihak-pihak yang tidak bisa nyaman, mengerti bahwa tidak bisa menerima kebebasan yang tanpa batas juga gitu. Betul, karena kita juga bertanya sampai kapan? Tidak ada batas, tidak mungkin tidak ada batas. Yang namanya kebebasan pasti ada batasnya gitu. Cuman hal seperti itu yang sampai sekarang masih tetap jadi polemik ya di Perancis. Oke, baik, ini ada dari Mas Joko Puguh nih. Mau langsung atau gimana, Mas? Jadi nanya ini Mbak Dini, masa kecil seperti apa dulu nih? Kok sekarang punya kemampuan literasi yang begitu baik gitu. Dulunya orang tua dan guru itu pengaruhnya seperti apa terhadap kemampuan literasi Teh Dini? Masa kecil seperti apa? Masa kecil saya bahagia ya. Jadi ya kalau mengenai mungkin bahasa atau menulis, saya punya bapak yang sampai sekarang senang menulis, walaupun dari segi ilmu kedokteran dan segi ilmu agama. Jadi saya tidak tahu ya apakah itu menurut secara langsung tidak, tapi memang senang sekali menulis. Sampai sekarang pun kata ibu saya istilahnya masih berkutat depan komputer gitu sampai malam gitu, nulis gitu, nulis buku, nulis apa, senang. Itu dari segi bapak saya. Nah dari segi nenek saya rasa itu juga salah satu pengaruh. Jadi saya punya nenek dari ibu saya
dia itu punya buku bukan buku harian ya, bukan diary, tapi buku yang semua dia tulis, apapun dia tulis, bahkan sampai dia beli cabai pun dia tulis. Dan itu bukunya ketika almarhum meninggal itu saya bawa beberapa, karena itu kenang-kenangan. Itu buat saya itu adalah peninggalan yang tidak bernilai ya, istilahnya. Tidak ternilai, betul. Jadi dia tulis semuanya. Dia tulis misalkan sampai dia tulis unek-uneknya, sampai hari ini beli cabai gitu, misalkan hari ini ngutang di mana atau hari ini diutangin siapa. Dia tulis semuanya, dan tulisannya itu bagus luar biasa. Jadi tulisannya itu yang benar-benar masih yang tulisan apa ya, yang tulisan zaman dulu ya halus ya, tebal tipisnya, tegak gitu. atau tidak gitu. Betul. Dan itu masih dilakukan almarhum sampai sebelum meninggal masih tetap menulis. Jadi itu salah satu kelebihan. Dan saya rasa mungkin karena itu mungkin daya ingatnya kuat ya almarhum saya itu karena senang menulis. Jadi mungkin bisa jadi dari sana. Gitu. Itu mirip-mirip dengan bapak mertua saya. Bapak mertua saya itu sekarang udah meninggal. Banyak buku yang dia tinggalkan, di dalamnya tuh macam-macam. Bahkan beli apapun di toko gitu ya, itu disimpan dengan rapi. Dia belanja setiap hari itu ditulis sampai dia tidak mampu bergerak lagi karena sudah sepuh sekali, baru tidak melakukan itu. Tapi setiap hari malam gitu sebelum tidur dia tulis apa yang dia lakukan hari itu. Dan tulisannya juga bagus, itu generasi lama kan, generasi tahun-tahun 50-an, 40-an gitu. Tulisannya betul-betul halus, tebal tipis gitu. Orangnya rapi. Betul. Oke, baik. Ini waktunya sudah lewat 15 menit kita ini. Kalau ada yang ingin mau diobrolin sebentar lagi, sebentar saja, silakan kawan-kawan. Kalau tidak, akan kita akhiri perbincangan kita malam ini bersama Mbak Dini. Ada lagi? Oke, baik Mbak Dini, sebelum kita akhiri, apa pesan bagi pemuda-pemudi di Indonesia dalam rangka Sumpah Pemuda ini, supaya punya semangat seperti Teh Dini waktu pertama kali mendarat di Perancis, penuh ketidakpastian gitu ya, penuh kegagapan, harus beradaptasi dengan dunia baru dan merasa cacat karena tidak mampu berkomunikasi, tapi akhirnya dengan segala upaya dan keikhlasan mampu menjalani ini hingga sampai lebih 20 tahun. Apa pesan bagi pemuda-pemudi Indonesia? Pesan saya sih istiqomah. Istiqomah bukan berarti hanya dalam agama ya, tapi istiqomah itu dalam perjuangan, dalam kehidupan, dalam arti apa ya istilahnya, jangan pernah menyerah. Percaya bahwa kalau saya ya, karena saya mungkin masih beragama, bahwa percaya bahwa ada yang kuasa yang akan selalu menolong kita dimanapun. Dan yang kedua itu pesan saya adalah sebagai orang Indonesia, jangan pernah lupa siapa diri kita, siapa jati diri kita, dan tolong cintai bahasa kita. Karena bukannya apa-apa, karena bahasa itu adalah, buat saya adalah penyatu. Betul-betul penyatu, dan itu memang sudah terbukti ya. Dengan bahasa itu maka budaya kita kuat, dengan bahasa itu maka pribadi kita kuat, dengan bahasa itu maka kita bisa mengenalkan dimanapun kita berada siapa diri kita. Karena buat saya bahasa itu adalah kepribadian kita. Jadi itu aja sebenarnya, simpel aja, itu aja kan. Baik, terima kasih segala inspirasinya Teh Dini malam ini yang telah memberikan terima kasih. Pengalaman dan sharing jalan hidup yang menarik dan bisa kita teladani yang baik, yang buruk juga kita teladani supaya kita tahu bagaimana mengatasinya kan gitu ya Teh Dini ya. Baiklah kalau begitu, tadi sudah saya screenshot, tapi silakan kawan-kawan buka semua kameranya bagi yang berkenan untuk foto bersama sebelum kita sama-sama mengakhiri. Terima kasih sekali lagi pada semua kawan-kawan yang
bergabung di Membumi Lestari ini. Kita foto bersama dulu. Oke, baik. 1, 2, senyumnya ya. Nah, ini zaman COVID ini begini cara kita foto. Mau tidak mau gitu. Tapi ya. Oke, satu kali lagi. Ada 2 lembar. Sekali lagi. Ya, oke baik. Terima kasih kawan-kawan atas kehadirannya. Kawan-kawan bisa tetap mengikuti update pada IG atau Twitter dari Membumi Lestari, atau juga bisa bergabung ke WA Group Membumi Lestari. Pada informasi di IG itu tersedia. Jadi demikian Membumi Lestari edisi 28 Diaspora Series. Sampai jumpa minggu depan dengan tamu yang juga menarik, tapi masih belum confirm nih, lagi cari-cari. Sudah ada rekomendasi dari Teh Dini. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri acara malam ini. Terima kasih sekali lagi. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Teh Dini, kawan-kawan. Jaga kesehatan ya. Semoga sehat selalu.